Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan Dwi Hasantoso. Kita akan melakukan sharing kembali mengenai sharing menulis ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan menulis apapun akan kita bahas pada sesi lagi ini gitu. Dan teman-teman juga dapat bertanya jika ada hal-hal yang terkait yang ingin ditanyakan walaupun tidak terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai karya non fiksi ya, karena 3 hari terakhir kita live ini membahas mengenai karya fiksi, makanya sekarang kita jatah gantian ya, kita sekarang membahas non fiksi. Mumpung sekarang kan sudah akhir nih, artinya sudah di waktu akhir, besok kita sudah masuk ke hari berapa sampai ada akhir mandi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kerja, yang kuliah, kemudian atau yang sekolah ataupun aktivitas bisnis, semoga besok lancar dan juga tidak ada akhir Monday gitu loh. Karena itu kita mulai dengan sesuatu yang sedikit agak serius, yaitu pada pembahasan live ini kita akan membahas mengenai terkait dengan apa namanya karya fiksi, apa non fiksi ya. Kan karya non fiksi mungkin secara asumsi dianggap lebih mikir lah daripada karya fiksi yang itu benar-benar imajinasi, mengandalkan apa namanya hayalan dan juga ide-ide dari penulisnya, output ini dari penulis. Tapi nggak juga sebetulnya sih, tetap semuanya antara fiksi dan non fiksi kita harus berpikir gitu. Nah, makanya kali ini kita akan membahas mengenai topik karya non fiksi ya, tetap mikir tapi juga tetap santai ya teman-teman ya, karena saya juga tidak akan membahas masalah yang berat, tapi masalah-masalah yang ringan yang mungkin bisa jadi akan berguna bagi teman-teman nanti gitu, sehingga kita dapat mendapatkan manfaatnya gitu. Untuk ini kalau teman-teman yang akan ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Selamat bergabung Kak Imam, Kak Oma Cerewet. Jadi kalau ada teman-teman yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, baik dari live yang kemarin ataupun juga dari PT-PT saya sebelumnya, ataupun juga mungkin ada hal lain di luar yang pernah saya bahas, tapi teman-teman yang ditanyakan mengenai menulis, teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom komentar. Jadi kita bisa langsung jawab ya, saya langsung jawab dan teman-teman bisa mengikutinya. Kemudian mungkin kalau sudah selesai saya jawab, teman-teman yang lain bisa meninggalkan room ini gitu. Nah, sekarang karena belum ada pertanyaannya, selamat bergabung Kak Ulum Bang Join ya. Kita akan mulai dengan topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai topik karya non fiksi ya. Non fiksi saya akan bahas spesifik, yaitu mengenai yang pertama adalah fokus apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis karya non fiksi. Kemudian setelah itu, setelah kita fokus, apa yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan penulisan non fiksi, dan kemudian ya, setelah itu baru kita bagaimana kita tips untuk mengerjakan dan melakukan karya non fiksi ya. Karya non fiksi teman-teman nggak harus berupa buku ya, seperti ini misalnya, ini buku. Seperti misalnya membuat laporan mingguan ya. Di kantor tuh pasti ada yang namanya laporan mingguan. Di kantor pasti ada yang namanya laporan bulanan ya. Bahkan ada beberapa kantor yang menerapkan laporan harian. Nah, itu sebetulnya juga masuk karya non fiksi. Jadi kalau kita membahas karya non fiksi, teman-teman jangan langsung berpikir itu membahas buku yang berat ya. Tetapi memang itu semua hal yang kita tulis di luar tulisan fiksi seperti novel, cerpen ataupun puisi itu masuk kategori non fiksi. Jadi ya mungkin sedikit banyak yang kita bahas kali ini juga bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya dalam kita nanti menulis penulisan non fiksi apapun yang akan kita tulis. Nah, untuk penulisan non fiksi untuk kali ini, karena non fiksi itu luas ya teman-teman ya. Sama dengan novel yang kita bahas kemarin, ada novel sendiri aja ada 7 genre gitu, dan satu genre aja seperti misalnya novel roman itu juga bisa dibagi lagi menjadi sekitar 6 sampai 7 genre juga gitu. Jadi agar supaya tidak terlalu bias untuk karya non fiksi ini, walaupun di dalam non fiksi tidak ada genre, tapi saya akan fokus kepada bidang ya. Kebetulan bidang yang saya kuasai untuk non fiksi adalah bidang marketing dan branding gitu ya. Mungkin teman-teman yang kebetulan sekarang bekerja atau kuliah di bidang marketing dan branding, yaitu
mungkin lebih bisa mengikuti ya kan. Tapi bukan berarti teman-teman di luar bidang ini tidak bisa mengikuti juga, karena bidang ini yang saya bahas itu sekedar contoh aja gitu. Tapi secara garis besar sebetulnya kita membahas marketing, kita membahas finance, kita membahas operational, kita membahas human resource, ataupun kita membahas hal-hal lain, itu sebetulnya polanya tipsnya sama ya. Jadi kita memang lebih kepada marketing dan branding. Kenapa marketing dan branding? Karena memang sekitar 8 atau 9 buku yang saya telah tulis mengenai non fiksi itu adalah buku-buku marketing dan branding, atau dan juga buku-buku bisnis ya, karena memang itulah kompetensi bidang yang saya tekuni selama 20 tahunan terakhir ini gitu, untuk sehingga saya sayang menguasai ini, sehingga akhirnya saya menulis buku ini dan buku-buku marketing dan branding, sehingga saya akan menjadikannya sebagai contoh di dalam pembahasan kita di live malam ini. Tapi tetap lagi-lagi, untuk apapun tips untuk menulis non fiksi, fokus apapun itu pasti sama ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di bidang-bidang teman-teman yang teman-teman lakukan sekarang gitu. Walaupun yang kita fokuskan untuk pembahasan di live ini adalah untuk karya marketing branding. Dan saya nanti akan memberikan contohnya juga kepada buku-buku saya ya, untuk penerapannya. Jadi lebih mudah untuk dipahami kaitan dan relasinya antara satu dengan yang lain. Nah, untuk ketika kita akan menulis sebuah buku non fiksi, ada beberapa hal fokus yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi sebelum menulis kita harus fokus ke situ gitu. Yang pertama adalah mengapa topik atau bisnis yang akan kita tulis, ataupun ide ataupun gagasan yang kita tulis itu relevan dengan bidang yang akan kita bahas. Misalnya dalam ini saya akan membahas mengenai marketing dan branding. Apakah topik, dan misalnya topik buku ini saya menulis buku branding for non-branding company, atau buku trade and shopper marketing gitu, ataupun katakanlah buku personal branding, jual diri misalnya, itu apakah relevan dengan situasi dunia bisnis ataupun juga dunia marketing dan branding saat ini gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu, karena percuma juga kalau yang kita tulis tidak relevan ya. Seperti buku pertama saya non fiksi itu adalah, waktu itu saya tulis mengenai marketing di dalam new normal. Waktu itu memang sekitar tahun 2020 ya, awal-awal kita pandemi. Yaitu saya menulis buku itu relevan pada saat itu. Tapi kalau saya misalnya menulisnya baru tahun 2003 ini, tentu tidak relevan, karena pandemi itu sudah tidak relevan dengan isu sekarang. Pandemi itu lebih kepada tanda petik sejarah ya, kepada kita melihat ke masa lalu gitu. Sehingga ya lagi-lagi itu tadi, kita harus menulis topik yang relevan. Itu yang pertama, yang paling penting ketika kita akan menulis karya non fiksi. Even itu adalah karya sejarah ya. Misalnya kita akan menulis sejarah Pangeran Diponegoro, tetap kita fokusnya adalah bagaimana implementasi dan juga bagaimana implikasinya pada saat ini. Kita tidak hanya membahas sejarah perang Pangeran Diponegoro saja gitu. Nah itu membuat kisah sejarah di masa lalu, ratusan tahun yang lalu pun menjadi relevan. Jadi ya tetap prinsip relevansi dari topik yang akan kita pilih dalam menulis karya non fiksi itu harus sesuai. Atau teman-teman di kantor misalnya ingin membuat laporan bulanan, ya kita tentu harus fokus kepada apa yang menjadi isu pada bulan itu gitu. Kita tidak akan membahas isu 4 bulan yang lalu gitu, udah basi gitu. Atau bahkan kita membahas isu yang kira-kira akan terjadi tahun depan. Nah itu namanya bukan laporan ya, itu namanya proyeksi bisnis, itu namanya proposal bisnis. Nah, karena kita harus membuat benar-benar yang relevan dengan, ya kalau laporan bulan aja pada bulan itu, pada laporan mingguan pada minggu itu, laporan event ya event itu, kita tidak bahas event yang lain gitu. Jadi yang pertama relevan ya teman-teman, ini sebagai tips. Ketika kita akan menulis karya non fiksi, apapun karya non fiksinya, kita harus pastikan bahwa yang akan kita tulis idenya relevan dengan situasi saat ini atau situasi yang akan kita bahas gitu ya. Itu yang pertama, yang relevan. Kemudian yang kedua, kita harus identifikasi ide utama dan kepada poin-poin kuncinya. Jadi sebelum kita tulis, kita harus pastikan kita punya ide apa yang kita tulis. Misalnya nih, ketika saya menulis buku branding for non-branding company ya, buku ini ditujukan kepada perusahaan yang belum pernah menerapkan kegiatan marketing dan branding, tapi ingin menerapkan marketing dan branding. Tapi sumber daya yang tersedia di perusahaan tersebut, termasuk ownernya, termasuk manajemen puncaknya, tidak memiliki kompetensi mengenai marketing. Makanya tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran di dalam perusahaan yang belum pernah melakukan marketing, agar punya pemahaman yang sama dalam melakukan kegiatan marketing. Ini jelas. Jadi saya identifikasi ide utamanya dari itu, poin kuncinya adalah itu. Jadi saya harus putuskan gitu. Ataupun juga ketika misalnya saya menulis ini deh, buku yang rada-rada unik ya, buku leadership mengenai bosku otoriter. Nah, kenapa saya menulis buku ini? Ya, karena tujuannya, ide utamanya adalah saya mengalami kejadian ketika saya punya bos yang otoriter ya, tanda petik ya.
Kemudian saya merasakan tidak enaknya. Kemudian saya berusaha bagaimana saya bisa survive dengan bos yang otoriter tersebut. Nah, tujuan utama saya menulis ini adalah supaya teman-teman yang lain tidak perlu harus seperti saya struggle, harus mencari ilmu sana sini, sehingga saya bisa tanda petik survive menghadapi bos-bos seperti itu gitu. Nah, saya cukup menuliskan apa yang sudah saya tahu, kemudian opini-opini saya dan juga apa-apa fakta-fakta yang saya dapat ketika saya melakukan riset. Nah, dengan menulis ini saya harapkan teman-teman yang mengalami hal yang seperti saya di perusahaan yang lain tidak akan seperti saya sedemikian struggle-nya mencari cara untuk menghadapi bos otoriter, karena di buku ini sudah ada tips-tips praktis menghadapi bos-bos yang otoriter. Jadi tujuan utamanya adalah itu, dan itu clear, udah jelas ketika saya sebelum membuat buku ini gitu. Bahkan ketika masih jadi awang-awang, belum jadi tulisan kecil pun saya sudah punya tujuan dan juga poin kunci seperti itu. Nah, itu harus teman-teman tentukan dulu ya. Jadi yang pertama, kita biasanya menulis non-fiksi itu untuk keperluan praktis ya, apalagi kita bicara bisnis dan marketing gitu. Tentu fokusnya adalah kepada bagaimana praktisi marketing itu dapat menerapkan apa yang saya tulis gitu. Saya tidak tujukan kepada misalnya untuk keperluan buku ini misalnya dipakai di kampus untuk pengajaran gitu, atau buku ini dipakai sebagai bahan referensi untuk penulisan disertasi S3 ataupun juga tesis S2 misalnya. Enggak, tujuan saya adalah supaya ini bisa dipraktiskan. Dan itulah sebagian besar buku non-fiksi, kecuali buku-buku yang sifatnya akademis ya, seperti skripsi, ataupun juga mungkin tesis, disertasi, itu yang mungkin tujuannya bukan untuk praktis ya kan. Tapi di luar itu tujuannya praktis, apalagi kita bicara buku ya. Makanya kita harus dari awal membuat settingannya, tulisan kita ada praktis. Dan supaya praktis, kita harus siapkan studi kasus, kita harus siapkan contoh-contoh, kita harus mempersiapkan ilustrasi yang relevan, yang bisa menggambarkan bagaimana menerapkan konsep-konsep atau teori-teori kita bahas tersebut dalam sebuah suatu tulisan. Jadi itu yang ketiga ya, kita harus punya studi kasus, kita harus menjadikannya tulisan itu praktis. Dan karenanya itu tadi kita tetap walaupun ketika kita mulai menulis kita mungkin belum terbayang kalau studi kasusnya seperti apa, ilustrasinya seperti apa, nggak masalah karena itu bisa kita peroleh kita melakukan tahap kedua dari penulisan, itu tahap riset ya. Akan tetapi kita tetap harus punya mindset, punya pikiran, punya tekad bahwa kita harus menulisnya dalam bentuk studi kasus, sehingga semua buku saya di sini juga pasti ada studi kasus ya. Ini ada studi kasusnya untuk buku yang branding, untuk buku yang bos editor juga ada studi kasusnya. Studi kasusnya terus terang sebagian studi kasus saya ya, sedikit curhat gitu, tapi tetap saya menuliskannya dalam suatu studi kasus walaupun namanya disamarkan gitu. Demikian juga buku-buku saya yang lain gitu. Nah, makanya ketika kita menulis sebuah karya non-fiksi, kita harus mendekatkan studi kasus. Jadi teman-teman selamat bergabung Kak Queen Healthy ya, dan juga yang baru bergabung. Nah, kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana harus kita perhatikan atau tips-tips dalam menulis karya non-fiksi ya. Non-fiksi itu teman-teman jangan berpikir hanya buku ya. Jangan, tapi bisa juga itu laporan kita di kantor, bisa juga itu paper ketika kita di kampus, ataupun juga tugas-tugas kita membuat laporan di sekolah misalnya, ataupun dalam lingkungan sosial kita melakukan kegiatan event. Nah, kita membuat laporan itu masuk dalam kategori non-fiksi. Jadi sebetulnya pembahasan kali ini luas ya, walaupun saya menggunakan contoh-contoh buku-buku bisnis dan marketing yang saya tulis gitu kan. Tapi ini hanya sekedar contoh aja untuk membuat gambaran sehingga penjelasan saya bisa menjadi lebih jelas gitu ya. Nah, jadi untuk hal yang perlu kita perhatikan, kita fokus ketika kita menulis sebuah karya fiksi, tadi saya ulangi lagi ya, ada 3 yang kita harus perhatikan, dan itu menjadi tips ketika kita akan menulis sebuah karya non fiksi adalah pertama, topik kita harus pastikan relevan dengan situasi saat ini. Nah, saya misalnya membuat buku branding, saya membuat buku leadership, ya saya sesuaikan dengan kondisi relevan saat ini. Saya tidak akan berbicara mengenai kondisi yang lalu ataupun kondisi yang akan datang. Nah, tetapi kita bicaranya adalah saat ini ya, karena kita menulis non-fiksi biasanya bercerita mengenai saat ini, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus identifikasikan ide utama dan juga poin-poin kuncinya itu di awal gitu. Kita ingin menulis apa? Saya ulangin lagi, misalnya saya menulis bos otoriter, saya ingin agar teman-teman saya di lain perusahaan ketika menghadapi bos otoriter sudah tahu cara-caranya menghadapi gitu. Dari buku saya ini.
Karena sebelum saya menulis buku ini, saya harus mencari-cari cara-cara supaya saya menghadapi bos yang otoriter. Nah, dengan buku ini teman-teman diharapkan bisa terbantu. Nah, itu tujuan ide utama saya menulis buku ini. Ataupun juga ketika saya menulis buku Branding for Non-Branding Company, saya ingin agar perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding, marketing, dan di dalamnya pasti orang-orangnya termasuk pimpinan perusahaan dan juga ownernya pasti belum paham mengenai dunia branding dan marketing. Makanya saya memberikan buku ini untuk mereka semua yang di perusahaan tersebut dengan berbagai level, dengan bahasa yang bisa dipahami, sehingga mereka yang di perusahaan yang belum pernah melakukan branding dengan baca buku ini dapat mempunyai pemahaman yang sama mengenai kegiatan branding atau marketing yang akan dilakukan. Nah, itu yang harus ide utama itulah misalnya yang harus kita lakukan, kita tetapkan ketika kita mulai menulis di awal gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus siapkan pendekatan yang praktis. Semua kita menulis non-fiksi itu pasti pendekatannya praktis, nggak ada yang sifatnya konseptual, kecuali saya bilang tadi karya-karya untuk di kampus ya, akademis ya, seperti tesis, skripsi, dan disertasi. Di luar itu semuanya sifatnya praktis, oleh sebab itu kita harus selalu siapkan ilustrasi, kemudian juga kita harus siapkan selalu studi kasus dalam setiap karya non-fiksi. Yang buku-buku saya ini semua ada studi kasusnya, baik buku yang branding, buku yang leadership, kemudian juga buku personal branding, jual diri, ataupun buku trade marketing, bahkan buku UMKM ya, strategi marketing UMKM yang saya tulis ini pun juga ada studi kasus ya, karena itu tadi itu adalah tanda petik syarat kita untuk menulis sebuah karya non-fiksi gitu ya. Ketika kita membuat laporan kegiatan event di kantor pun kita pasti ada studi kasus ya kan, studi kasusnya adalah event yang kita lakukan gitu. Dan kita juga kasih contoh-contohnya. Program ini berhasil karena mendapatkan misalnya tanggapan yang besar dari audiens penonton. Penonton misalnya melakukan banyak yang datang, kemudian membeli tiket, kemudian membeli produk kita, menonton acara kita. Nah, itu sebetulnya kan adalah studi kasus ya, contoh-contoh menjelaskan studi kasus yang terjadi. Nah, itu jadi 3 itu teman-teman ya yang harus diperhatikan sebelum benar-benar teman-teman bergerak menulis sebuah karya non-fiksi. Nah, itu kita sudah punya nih istilahnya punya tiket lah, istilahnya punya password untuk kita mulai menulis karya non-fiksi. Nah, oleh karena itu setelah kita punya passwordnya, kita punya kuncinya, kita barulah harus perhatikan nih, ibaratnya kita untuk masuk ke dalam suatu ruangan, kita udah punya kunci. Nah, sebelum kita membuka kunci, kan kita pasti lihat-lihat juga kan, oh ini kuncinya pakai kunci manual atau kunci elektronik gitu. Kemudian kalau elektronik itu harus di swipe, digesek di mana, kan itu pasti ada ya. Dan itu kita kan harus perhatikan tuh ketika kita akan masuk ke dalam suatu ruangan yang terkunci. Nah, itu sama. Nah, ketika kita sudah punya kuncinya, 3 hal tadi, kita harus perhatikan nih hal-hal sebelum kita buka pintu dengan kunci yang sudah kita punya tadi. Nah, hal-hal yang diperhatikan adalah dalam kita menulis sebuah karya non-fiksi, yang pertama adalah kita harus relevan ya. Tadi lagi-lagi relevan tuh diulangin lagi di ketika kita akan memperhatikan lingkungan sebelum kita masuk ke dalam sebuah karya tulis non-fiksi ya. Relevan ini ya tentu terhubung kalau tadi penjelasan singkatnya relevan itu dengan terkait dengan situasi sekarang. Nah, situasi sekarang itu adalah misalnya terkait dengan tren yang ada saat ini. Misalnya kalau kita bicara marketing ya tentu kita bicara tren digital yang ada kan. Pasti dalam setiap buku saya tentang marketing, katakanlah buku yang ini ya tadi Branding and Branding Company ataupun buku trade marketing, super marketing, itu semua pada akhirnya membahas mengenai perkembangan era digital dalam penggunaan di marketing gitu. Nah, makanya tadinya saya sempat bingung juga ketika menulis buku branding ini, apakah saya menempatkan digital marketing ke dalam strategi pay promotion atau saya pisahkan babnya gitu. Akhirnya saya lihat karena memang ide digital itu sangat relevan dengan situasi saat ini, terutama perkembangan bisnis, saya pisah menjadi bab tersendiri. Jadi ada, kalau istilah promotion adalah promosi konvensional, sementara promotion yang sifatnya digital itu saya buat bab tersendiri atau digital marketing. Nah, itu saya berusaha untuk membuat relevan dengan situasi sekarang buku saya. Itu artinya situasi sekarang arahnya memang ke arah digitalisasi. Nah, itu makanya kita, yaitu tadi, yang pertama, sebelum kita mulai masuk ke dalam menulis sebuah karya non-fiksi, kita harus membuat tulisan kita itu relevan terkait dengan tren-tren yang ada saat ini ya, juga perkembangan yang ada gitu. Tidak hanya tren teknologi, tapi juga perkembangan dan isu ya. Artinya isu misalnya sekarang isu lingkungan gitu kan menjadi perhatian yang sangat besar ya dari sebuah perusahaan gitu.
ya kalau kita lihatlah di Eropa atau Amerika itu sudah menerapkan bahwa suatu barang yang ditenggarai, dicurigai melakukan pelanggaran isu lingkungan walaupun itu di negara penghasilnya ya, negara pengekspornya, kan, tetapi akan dilarang masuk ke dalam negara Eropa atau negara Amerika. Nah itu kan berarti isu lingkungan sudah menjadi isu yang besar. Ataupun juga misalnya isu HAM gitu ya, misalnya ada di suatu negara pabrik sepatu atau pabrik baju menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja, dan itu kan pasti akan berpengaruh terhadap isu isu HAM ya, isu eksploitasi anak. Nah itu bisa jadi produk tersebut akan diboikot, tidak akan diterima di negara-negara seperti Eropa dan Amerika. Nah kita juga harus relevan dengan hal tersebut gitu. Jadi artinya tidak hanya kita fokusnya membuat produk yang bagus, akan tetapi cara membuatnya itu benar tidak secara perkembangan isu yang ada di dalam dunia internasional gitu. Nah itu makanya kita harus benar-benar memperhatikan perkembangan tersebut ya. Nah, selain itu juga tadi kan isunya bisa isu teknologi, isu-isu terkait dengan isu-isu kemanusiaan ya, isu-isu HAM, isu-isu lingkungan. Yang ketiga adalah kita harus melihat juga perkembangan perilaku pasar ya, perilaku konsumennya gitu. Karena dengan adanya digitalisasi saja konsumen pasti udah berubah cara beli kan. Kalau dulu konsumen untuk beli harus datang ke toko. Kalau sekarang bisa klik langsung ke keranjang kuning, langsung barang datang. Nah, itu aja sudah merubah cara membeli barang. Dan kalau merubah cara membeli barang, cara mendapatkan informasi barang pun juga berubah ya. Kalau dulu orang datang mengandalkan SPG untuk mendapatkan informasi mengenai produk. Kalau sekarang mungkin SPG kalah pintar dengan konsumennya. Karena apa? Konsumennya sebelum datang ke toko, dia sudah cari informasi di internet, dia sudah mungkin lihat video-video di TikTok misalnya, sehingga review-review produk. Nah itu bisa jadi pengalaman saya ketika saya di perusahaan elektronik sekalipun, seringkali ketika saya datang ke toko, kemudian saya melihat karena antara lain kan tugas saya itu membawahi SPG juga ya, ketika saya menghandle departemen marketing. Nah seringkali terjadi tanda petik debat antara SPG kita dengan konsumen gitu, karena konsumen juga merasa dia pinter karena dia banyak informasi gitu. Sementara SPG kita selalu melakukan training yang terstruktur dan reguler gitu, sehingga mereka pun saya pastikan juga memiliki knowledge yang bagus. Nah seringkali knowledge mereka mungkin beda ya. Mungkin kalau si SPG pasti dapat informasi yang benar karena langsung dari perusahaan, langsung dari pabrik ya, dari R&D pabrik kita. Nah sementara konsumen mungkin dapat informasinya bisa jadi dari reviewer yang tidak punya kompetensi atau kompetensinya kurang, sehingga walaupun salah tapi dianggap benar oleh konsumen. Nah itu perkembangan seperti itu juga harus mendapatkan perhatian dan fokus ya ketika kita akan membuat suatu tulisan non fiksi, sehingga itu tadi relevan. Itu kita harus pastikan tulisan kita relevan terkait dengan lagi-lagi dengan isu-isu yang terada, isu-isu lingkungan, isu-isu kemanusiaan, kemudian dengan teknologi yang berkembang, dan juga dengan perilaku konsumen yang berubah dengan adanya perkembangan teknologi itu. Jadi ini hal pertama ya untuk kita perhatikan ketika kita akan menulis sebuah karya non-fiksi, atau kita harus memastikan relevan apa yang kita tulis dengan situasi yang ada saat ini. Terus apalagi saya bicara mengenai buku-buku saya marketing dan bisnis ya. Kalau kita bicara cara marketing zaman dahulu, zaman kita masih manual, sudah nggak relevan dengan sekarang. Buku yang saya tulis mungkin akan dianggap buku sejarah, bukan buku praktis marketing gitu ya. Makanya ya saya benar-benar memperhatikan ketika menulis buku-buku ini, teman-teman bisa lihat ya di etalase 106 itu sinopsisnya, yaitu buku-buku marketing dan bisnis itu ya pasti relevan dengan situasi, karena begitu tidak relevan itu buku itu sudah dianggap buku basi gitu ya. Nah itu yang pertama. Kita harus pastikan buku yang kita tulis, buku ataupun karya tulis apapun ya, bisa tadi laporan bulanan di kantor, laporan event di kantor, paper di kampus, itu pun juga masuk kategori non fiksi ya. Nah kita harus pastikan itu relevan dengan situasi ya. Ya kalaupun kita misalnya membuat kita kuliah di fakultas sejarah, di jurusan sejarah, kita menulis sejarah zaman dulu, ya relevan, maksudnya relevan dengan kisah sejarah yang kita tulis. Kita bicara mengenai zaman kerajaan zaman dahulu di Indonesia, ya itu relevan. Jangan kita bicara terus dikait-kaitkan dengan kedatangan Belanda, padahal kita bicara di zaman ketika penjajah Belanda belum masuk. Nah itu maksud yang relevan bisa berarti seperti itu juga ya, kurang lebih ya. Nah itu yang pertama relevan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan hal yang menjadi titik fokus ataupun hal yang penting dari tulisan yang kita tulis gitu, yaitu apakah tulisan kita itu
akan nantinya menjadi hal yang dianggap penting oleh para pembaca kita. Nah, misalnya saya menulis buku ini tadi ya, sekali lagi saya ulangin ya teman-teman yang mungkin baru bergabung, seperti Kak Syahril ya, selamat bergabung. Saya menulis buku Branding for Non-Branding Company ini untuk perusahaan yang belum pernah menerapkan marketing, di dalamnya orang-orangnya tidak punya kompetensi marketing semua, termasuk ownernya, termasuk manajemen puncak, direksinya. Nah, saya memberikan buku ini supaya mereka semua membaca dan punya pemahaman yang sama sebelum melakukan kegiatan branding dan marketing. Nah, makanya saya harus dapat tahu apa sih yang dianggap penting oleh mereka-mereka itu ketika mereka ingin melakukan branding dan marketing saat mereka tidak punya pengetahuan, ya pengetahuan apa yang harus mereka ketahui gitu. Nggak mungkin saya menulis pengetahuan yang sifatnya teori-teori gitu, atau bahkan istilahnya konsep-konsep yang tidak bisa diimplementasi. Dan pasti harapan mereka buku ini bisa mereka baca sekali jalan langsung mereka bisa aplikasikan di implementasi dalam kegiatan branding dan marketing mereka gitu, dalam perencanaan dan implementasi kegiatan branding mereka. Nah, itu kalau misalnya buku ini bisa menjawab pertanyaan itu, berarti buku ini bisa memberikan hal yang penting bagi pembaca saya gitu kan. Tapi ketika mereka membaca buku ini terus bilang, teori semua, nggak ada contohnya, nggak bisa diaplikasikan di perusahaan, ya berarti buku ini gagal ya, dalam arti tidak bisa. Walaupun mungkin buku ini dibuat dengan susah payah, saya buat susah payah gitu. Walaupun mungkin secara akademis itu kualitasnya dianggap tinggi tanda petik ya. Tapi ya tetap aja dianggap tidak berguna bagi pembaca saya, karena ya tujuan mereka dengan membaca buku Branding for Non-Branding Company ini, mereka begitu baca langsung bisa menerapkan kegiatan branding dan marketing di perusahaan mereka gitu. Nah, itu jadi yang penting adalah saya tidak dianggap misalnya dikritisi oleh misalnya akademisi. Oh, buku ini kurang konsepnya kurang dalam, buku ini teori-teorinya kurang digali terlalu dalam, ya nggak masalah. Yang penting bagi pembaca saya, para praktisi marketing, ya buku ini bisa diterima dan dianggap penting. Itu sudah cukup, karena tujuan saya menulis buku ini untuk mereka, para praktisi bisnis, para praktisi marketing yang belum pernah melakukan kegiatan marketing dan ingin melakukan kegiatan marketing, bukan untuk mereka para doktor, profesor di bidang marketing misalnya. Jadi ya kita pokoknya fokus target tujuan kita kepada siapa. Selama kita masih dianggap penting tulisan kita, ya itu berarti kita gak ada masalah. Misalnya kita bikin laporan bulanan ke kantor, ke senior manager, ke GM, ke direksi, ya sepanjang yang kita tulis itu dianggap penting oleh mereka, nggak masalah. Walaupun mungkin teman kita anggap ini tulisannya terlalu bertele-tele, atau tulisannya terlalu singkat, atau tulisannya terlalu bahkan mungkin terlalu dangkal gitu. Tetapi kalau misalnya manajer kita, direksi kita menganggap tulisan itu sudah dapat memenuhi keinginan mereka, ya sudah cukup gitu. Kita nggak perlu memperhatikan pendapat orang lain. Yang kita perhatikan adalah pendapat pembaca dari tulisan non-fiksi kita. Sepanjang mereka menganggap penting, selesai. Kita nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai menulis sebuah karya tulis non-fiksi, apapun itu, kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu penting bagi target pembaca kita. Itulah mengapa di tahapan awal ketika kita akan menulis, kita harus tentukan juga target pembaca kita siapa gitu ya. Nah, saya selalu pernah seringkali berkatakan bahwa target pembaca buku-buku marketing bisnis saya adalah mereka yang baru bergerak, baru bekerja di bidang marketing dan bisnis. Saya tidak akan mengajarkan ikan berenang, artinya saya tidak akan membuat tulisan ini untuk mereka yang sudah berkecimpung belasan tahun, puluhan tahun di marketing atau di bisnis ya, atau bahkan udah level manager atau level direksi. Mereka tanpa baca buku ini juga udah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Target saya nulis buku ini ya mereka yang baru mulai bekerja, mungkin mereka lulusannya ekonomi, marketing, bisnis. Akan tetapi mereka hanya tahu konsep teori selama ini. Mereka hanya baca buku Philip Kotler, mereka hanya baca buku misalnya dari Porter, dan juga mungkin baca buku marketing yang lain secara teori. Mereka tidak bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja mereka. Ya udah, tujuan saya memang untuk mereka gitu, bukan untuk yang lain-lain. Nah, sepanjang mereka menganggap penting buku ini, selesai gitu. Yang lain-lain nggak penting, itu nggak ada masalah bagi saya. Jadi kurang lebih gitu-gitu teman ya. Yang penting adalah buku kita dianggap penting oleh pembaca kita. Luar itu nggak usah diperhatikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang kita harus perhatikan, tips-tips yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menulis karya non-fiksi, yaitu kita harus membuat metodologi ya, karena bagaimanapun karya non-fiksi itu beda dengan novel ya. Novel mungkin bisa aja cerita ini dimulai dari masa depan gitu, kemudian ini mundur ke masa belakang, kemudian di bab berikutnya maju lagi ke masa depan, terus mundur lagi. Nggak masalah bagi sebuah novel kan ya, tapi bagi sebuah karya non-fiksi itu jadi masalah gitu. Metodologinya bisa jadi berantakan,
Karena misalnya saya menulis buku Branding Non-Branding Company, saya menulis dari mulai definisinya, kemudian saya tulis mengenai strategi branding, kemudian urutan berikutnya strategi marketingnya gitu. Karena emang urutannya seperti itu. Nggak mungkin saya balik, saya menulis pertama kali adalah strategi marketing, kemudian saya tulis, di tengah saya tulis definisi, kemudian yang ketiga saya tulis strategi brandingnya. Itu akan berantakan gitu ya. Makanya metodologi itu sangat harus kita perhatikan. Metodologi ya maksudnya urut-urutan ataupun kerangka tulisan kita itu harus benar-benar urut, harus benar-benar sesuai dengan kaidah bidang yang akan kita tulis, apapun bidangnya. Kalau teman-teman di bidang teknik ya mungkin menulisnya misalnya ingin membuat suatu produk gitu ya, tentu ya harus urutan produksinya harus urut ya, nggak bisa dibalik-balik ya. Sama dengan kalau marketing, kita punya konsep-konsep dan juga teori-teori yang sifatnya harus urut dan tidak bisa dibalik-balik. Nah itu kita harus memperhatikan metodologi itu ketika kita akan membuat sebuah tulisan mengenai non fiksi ya. Oke teman-temannya sekalian lihat, mungkin bisa tap-tap layar juga ya untuk supaya semakin banyak teman-teman lain yang datang yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari live kita kali ini. Nah kita lanjutkan lagi ya di yang keempat adalah harus sesuai tantangan zaman. Tadi relevan, oke. Kita membuatnya relevan. Misalnya kita relevan dengan kalau saya marketing sesuai dengan saat ini yang terkait dengan perkembangan teknologi. Saya membuatnya relevan, tapi relevan belum tentu sesuai dengan tantangan zaman juga. Misalnya, saya hanya menulis, sekarang semua bergerak dari penerapan kegiatan marketing yang dipindahkan ke internet. Misalnya, ketika saya dulu membuat iklan, saya hanya berpikir untuk menampilkan audiovisualnya di TV, selesai. Tapi sekarang kita banyak ke sosial media kan. Sosial media, ya kita bicara TikTok aja juga, pasti kita sering dengar ya istilah, itu algoritma ya. Nah, algoritma setiap platform pun beda-beda gitu. Artinya kalau saya hanya bicara, kita sekarang tidak hanya iklan di TV, tapi saya juga bicara iklan yang kita buat di TV, bisa kita pindahkan ke TikTok misalnya. Jadi bisa kita pasang ads di TikTok, kita pasang iklan tersebut, selesai. Tetapi saya tidak membahas mengenai algoritma TikTok itu seperti apa gitu kan. Tentu beda dengan algoritma platform yang lain. Sehingga saya harus sesuaikan nih, ketika saya pasang iklan itu di TikTok dan di platform lain, tentu pendekatannya harus beda. Nah, pendekatan berbeda seperti apa? Ya itulah harus saya jelaskan, harus saya gali gitu kan. Nah, kalau saya bisa menggali itu, tentu apa yang saya tulis sesuai dengan tantangan zaman, di mana sekarang bergeraknya periklanan itu ke sosial media, dan sosial media beda-beda. Tapi kalau saya hanya bicara seperti tadi, kita harus pasang iklan, pindahkan dari TV, ataupun menambahkan dari TV kita tambahkan ke sosial media. Tapi saya nggak membahas bahwa setiap sosial media itu bisa beda gitu kan. Formatnya pun juga beda. Kalau kita bicara di TikTok aja kan 9:16 kan. Kalau yang lain ada yang 6:9 gitu. Jadi ada yang 1:1 gitu ya. Itu kan itu aja sudah beda dari sisi format. Belum lagi dari kontennya seperti apa. Ada yang menekankan kepada hook ya. Kalau teman-teman pernah dengar ya, kalau kita di TikTok kan pasti sering kita hook 3 detik pertama tuh harus nendang gitu. Tapi juga ada platform yang mungkin tidak penting hook gitu. Karena orang pasti akan melihat itu sampai selesai misalnya. Nah itu kan harus dibahas. Jadi harus tantangan-tantangan itu harus dibahas. Nah itulah saya juga harus membahas sampai ke situ gitu. Walaupun saya basicnya bukan digital marketer sebetulnya, karena saya bergerak, pendidikan saya pun S2 marketing juga waktu zaman dulu ya, ketika masih tradisional. Nah, tetap saya menulis buku ini ya harus, walaupun buku ini untuk istilahnya para beginner lah ya di di marketing, ya tetap saya menulis semua hal yang terkait dengan perkembangan zaman sekarang. Makanya saya menulisnya juga detailnya ke digital marketing. Nah itu gambaran teman-teman ya. Jadi selain relevan, kita juga harus bisa sesuaikan secara detailnya dengan tantangan zaman sekarang gitu. Jadi itu yang keempat ya, kita harus sesuaikan dengan tantangan zaman yang sekarang. Kemudian yang kelima adalah konkret ya. Konkret adalah tadi saya jelaskan bahwa ketika kita menulis sebuah karya non fiksi, katakanlah buku marketing dan branding lah, kita tentu bicara buku ini harus akan diterapkan secara praktis oleh para pembacanya gitu ya. Misalnya itu tadi perusahaan-perusahaan yang belum pernah melakukan branding tapi akan melakukan branding. Nah tentu ketika mereka membaca buku ini, Branding for Non-Branding Company, teman-teman bisa lihat ya di etalase 1-6 di situ sinopsisnya. Mungkin teman-teman berada di perusahaan seperti itu. Nah itu tentu mereka berharap ketika baca buku ini, sekali saja baca, mereka udah bisa tahu nih harus ngapain ketika akan melakukan kegiatan branding. Nah makanya
eh, bagaimana mereka bisa langsung tahu harus menerapkannya? Ya tentu saya harus kasih contoh ya. Misalnya saya membahas mengenai promosi gitu, promosi digital marketing lah. Nah, digital marketing di perusahaan yang sifatnya memproduksi produk dengan perusahaan yang jasa tentu beda kan penerapannya kan. Itu saya harus jelaskan gitu. Oh, contohnya kalau di perusahaan yang memproduksi barang, digital marketingnya harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan tetapi ketika saya bicara di perusahaan jasa, katakanlah jasa keuangan, perbankan, atau mungkin jasa transportasi, atau mungkin jasa-jasa yang lain, jasa kurir misalnya. Nah itu tentu beda. Nah itu saya harus jelaskan juga gitu secara contoh. Walaupun bisa jadi contohnya bukan berarti harus studi kasus benar-benar ya. Bisa jadi itu ilustrasi, artinya contoh apa namanya imajiner gitu. Akan tetapi tetap walaupun itu imajiner tidak terjadi secara nyata, akan tetapi tetap harus bisa menggambarkan secara nyata apa yang terjadi ketika si perusahaan dengan model seperti itu melakukan kegiatan-kegiatan tadi gitu. Makanya ya kita harus kasih studi kasus. Semua buku saya marketing branding pasti ada studi kasusnya. Ini buku Branding for Branding Company juga saya ada 12 bab dan setiap bab itu penjelasannya pasti dengan studi kasus dan studi kasusnya tuh relevan gitu. Artinya perusahaan yang pertama adalah perusahaan memproduksi alat elektronik, yang perusahaan yang kedua adalah perusahaan jasa transportasi. Dari bab 1 sampai bab 12 itu saya selalu berikan contoh perusahaan yang sama. Tentu misalnya ketika membahas produk ya bagaimana mereka menghasilkan produk, ketika membuat pricing, bagaimana menentukan harga, tentu bagaimana perusahaan elektronik menentukan harga, bagaimana perusahaan transportasi menentukan harga. Demikian pula ketika mereka melakukan distribusi ataupun penyebaran barang, bagaimana perusahaan elektronik ataupun juga perusahaan transportasi melakukan itu. Nah itu saya jelaskan semua bab per bab sesuai dengan perkembangannya, contoh-contohnya. Jadi clear bahwa semua itu dapat dilakukan secara praktek seperti ini. Nah itu adalah syarat dari sebuah karya non fiksi ya saat ini ya. Termasuk itu tadi teman-teman buat laporan bulanan atau mingguan di kantor pun kita juga pasti kasih contoh ya. Misalnya, pada minggu lalu kompetitor kita melakukan perang harga. Mereka menurunkan harga sampai 20%. Kita harus sebutkan misalnya perusahaan X, dia untuk produk tipe ini yang sejajar dengan produk kita yang tipe itu menurunkan dari 20%, sementara kita tidak menurunkan harga, sehingga ya pasaran kita pun menurun. Misalnya di satu toko tadinya kita bisa jual 100 setiap hari, kita coba bisa sekarang jual 60. Nah itu kan sebetulnya studi kasus kan. Jadi kita harus menunjukkan kasus itu ya. Kalau hanya sekedar kompetitor menurunkan harga sehingga penjualan kita turun, itu aja pasti dimarahin di bos gitu loh. Di bos nggak bisa tahu gambarannya seperti apa sih real kasusnya gitu. Penurunan harga itu dampaknya seperti apa, seberapa persen. Nah itu kita juga kalau kita membuat laporan di kantor ya harus seperti itu, harus ada contoh kasus gitu. Sama dengan kita menulis buku marketing ya, atau buku notisi yang lain, ya kita harus ada studi kasusnya. Jadi ya itu sudah ini teman-temannya sudah sudah baku, harus ada studi kasus, harus ada contoh, harus ada ilustrasi dalam sebuah karya non fiksi. Itu yang kelima ya, itu konkret atau bisa atau applicable. Kemudian yang keenam adalah applicable ya. Applicable ini mungkin hampir sama dengan studi kasus. Hanya kalau studi kasus itu lebih kepada contoh bagaimana menerapkan konsep itu. Nah, applicable adalah apa yang kita berikan itu bisa diterapkan di perusahaan ya. Seperti inilah saya menjelaskan bagaimana suatu perusahaan yang tidak pernah melakukan branding itu melakukan tahapan-tahapan melakukan branding ya. Ya, tahapan-tahapan itu harus bisa dilakukan oleh perusahaan yang ini gitu, melakukan kegiatan branding gitu. Misalnya, kalau saya bilang untuk melakukannya harus punya uang 100 miliar dulu. Ya perusahaan mungkin omsetnya cuma 100 miliar mungkin omset dia setahun. Bagaimana bisa punya budget marketing 100 miliar kan? Nah kalau saya nulis begitu ya berarti buku ini buku gagal gitu. Karena banyak perusahaan tidak bisa menerapkan buku ini. Tapi kalau saya bilang budget itu bisa disesuaikan. Yang penting kita harus membaginya sekian persen untuk digital marketing, sekian persen untuk periklanan tradisional, sekian persen untuk promosi harga, sekian persen untuk ini. Sedangkan mengenai angkanya berapa itu tergantung dengan kemampuan masing-masing. Ya, kalau saya menulis seperti itu, buku ini masih bisa applicable, masih bisa diterapkan di segala perusahaan. Ya, tapi kalau saya bilang, saya tulis harus ada uang 100 miliar budget marketing baru bisa jalan, ya buku ini berarti gagal. Karena buku ini tidak bisa mencapai sasaran untuk bisa diaplikasikan di banyak perusahaan. Gitu. Nah, makanya itu tadi, setiap karya non-fiksi kita harus bisa applicable gitu ya. Demikian pula kita tadi menulis laporan bulanan ke kantor gitu. Misalnya, berarti kalau kita ada kompetitor melakukan penurunan harga, kita jangan
melakukan penurunan harga, yang kita lakukan adalah kita memberikan benefit tambahan. Misalnya, kalau kita beli kompor gitu, tadi kita nggak usah turunin harga juga. Kalau kita turunin harga, pasti sakit banding-bandingan harga, malah nanti rusak harga kan. Harga kita pun rusak di pasar gitu. Nah, kita mungkin kalau tadinya kita kompor, sekarang kita tambah bonus hadiah misalnya panci gitu. Nah, itu kan sebetulnya kita kasih penurunan harga, tapi kita nggak mau nurunin harga. Kita memberikan hadiah yang senilai dengan penurunan harga yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, itu kan sebetulnya berarti kita dengan kita memberikan laporan usulan seperti itu berarti kita memberikan laporan yang bisa applicable. Oh, si bos berarti putusin, ya udah besok kita survei harga panci, nanti kita tentukan panci yang sesuai untuk sebagai hadiah dari beli kompor. Nah, itu berarti applicable kan yang teman-teman tulis dalam karya non fiksi dalam arti laporan bulanan tersebut atau laporan mingguan, itu bisa applicable. Nah, jadi applicable itu bisa macam-macam ya bentuknya ya, seperti yang contoh tadi yang laporan teman-teman di kantor, yaitu yang ke 6 gitu. Jadi ini ya teman-teman ya, jadi kita ada 6 ya, ketika kita sudah akan mulai menulis, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mulai menulis karya non fiksi itu saya ulangin lagi. Yang pertama, harus relevan, artinya sesuai dengan situasi perkembangan saat ini. Kemudian yang kedua, harus penting, artinya dianggap penting oleh pembaca kita apa yang kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah harus metodologis, artinya urut-urutannya harus harus sesuai ya dengan ketentuannya, dengan konsepnya gitu, jangan dibalik-balik. Kemudian yang keempat, sesuai dengan tantangan zaman. Jadi relevan tidak cukup, tapi bagaimana yang kita tulis relevan itu kita jelaskan sehingga benar-benar dapat sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian yang kelima, konkret ya, dengan contoh-contoh yang jelas. Kemudian juga yang keenam, applicable, artinya bisa diterapkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya, jadi nggak perlu harus tunggu saya selesai. Teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar, nanti saya langsung jawab. Kemudian setelah saya jawab, saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Dan kalau teman-teman masih ada belum tanyakan, mungkin sambil berpikir apa yang akan ditanyakan berikutnya, teman-teman bisa mengikuti penjelasan saya berikutnya. Penjelasan saya berikutnya adalah, nah sekarang kita fokus kepada pembahasan mengenai buku ya. Jadi sebagai contoh, kalau tadi kan karya tulis non fiksi secara umum, termasuk laporan teman-teman bulanan ke kantor, ke bos misalnya kan. Nah kalau sekarang, kalau konteksnya adalah buku, mungkin teman-teman saat ini tertarik untuk tulis buku gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-temannya, jangan berpikir menulis buku ini 200.000 halaman itu berat. Awalnya pun saya tidak terpikir akan menulis buku gitu, dan saya tidak pernah untuk berencana menulis buku. Awalnya saya menulis di blog ya. Jadi kan ada teman-teman tahu ada blog gratisan ya, blogspot.com ataupun juga wordpress.com atau juga Kompasiana, itu kan blog gratis tuh. Kita bisa nulis secara gratis tanpa bayar apa-apa. Nah, saya mulai dari situ gitu. Saya mulai nulis di blog. Kemudian waktu itu kan pada saat COVID saat pandemi saya mulai nulis mengenai series tulisan mengenai marketing dalam situasi new normal. Saya buat waktu itu 21 bab ya. Jadi benar-benar penjelasan awal sampai penjelasan akhir bagaimana melaksanakan kegiatan marketing gitu. Nah, waktu itu saya kebetulan ketemu dengan penerbit yang kebetulan saya kenal ya. Itu teman lama saya tapi udah lama nggak ketemu gitu. Nah, ya penerbit itu saya tunjukin nih, saya nulis nih di blog. Coba dibaca-baca deh, dikomentarin kalau perlu dikritik, karena saya belum pernah nulis, saya mau menulis ada masukan dari orang-orang yang memang ahli mengenai menulis. Akhirnya bukannya saya dikritik, bukannya tulisan tersebut dikoreksi, malah dibilang, ya udah ini udah bagus, kamu tinggal olah bisa di buku gitu. Nah, itu pengalaman saya pertama kali menulis buku ya, tidak ada rencana, tidak ada planning sama sekali gitu. Nah, ketika saya sudah berhasil menulis satu buku yang saya cicil sebetulnya nulisnya, karena bab per bab itu saya tulis setiap berapa hari sekali gitu ya di blog, itu ya akhirnya saya ada motivasi lebih tinggi untuk menulis buku, dan akhirnya saya tulis buku lebih banyak. Jadi ya teman-teman kalaupun sekarang belum terpikir menulis buku, nggak apa-apa, coba-coba aja nulis dulu di blog lah, blog gratisan ya. Apapun temanya itu tergantung, pokoknya teman-teman tema yang menurut teman-teman tema itu menarik dan tema itu adalah dekat dengan keseharian teman-teman. Ya seperti saya nulis marketing karena saya sampai saat ini sudah 20 tahunan di marketing ya, background pendidikan saya pun sampai S2 juga marketing. Jadi ya saya nulisnya juga enak gitu, nulisnya nggak berat. Nah, jadi teman-teman bisa mulai dari nulis yang paling dekat dengan teman-teman, bidang teman-teman apa, ataupun minat teman-teman apa, ataupun hobi teman-teman apa, teman-teman bisa tulis itu. Nah, itu mulai di blog aja teman-teman. Jadi nanti pada saatnya
ada jalan lah untuk jadi sebuah buku gitu. Nah, ini intermezzo ya teman-teman ya. Nah, makanya saya akan mulai lagi pembahasan berikutnya karena ini lebih kepada penulisan buku gitu. Nah, untuk menulis tadi kan kita sudah tahu tuh apa yang harus kita perhatikan, fokus kita ketika menulis buku, bukan menulis karya non fiksi apapun. Kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan melangkah menulis karya non fiksi. Nah, kemudian kita kalau kita ingin menulis buku kan berarti lebih kompleks. Walaupun penjelasan ini bisa juga diterapin nanti ketika membuat tulisan lainnya, bukan buku ya, tulisan laporan ke bos pun ataupun paper pun bisa diterapkan pendekatan ini gitu kan. Tetapi saya pendekatan ini juga bisa dipergunakan pendekatan untuk penulisan yang kompleks atau buku. Makanya fokusnya ke buku, tapi tetap bisa diaplikasi ke format tulisan yang lain ya. Yang pertama adalah fokus pada tren terbaru dan juga yang aktual ya. Jadi ya sama sih sebetulnya dengan harus kita perhatikan. Jadi kan kita relevan, kita bicara relevan, kemudian kita bicara sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita juga yang ini tips yang harus diperhatikan sekali adalah sesuai dengan tren sekarang. Jadi ya ini udah fix ya teman-teman ya. Apapun yang kita tulis di bidang apapun bidang yang kita tulis di bidang non fiksi itu udah pasti harus yang kita tulis relevan dengan situasi. Jadi kita udah nggak bisa ngomong masa lalu gitu. Kecuali sejarah. Sejarah pun ya tetap harus relevan dengan bagaimana misalnya penggunaannya, penerapannya sekarang gitu. Nah, selain bidang sejarah itu apapun bidangnya harus bicara sekarang, di arsitek kah, di teknik kah, mungkin di HRD lah, di operational lah, kemudian di finance, di accounting, itu semua harus relevan dengan sekarang. Nah, itu jadi harus fokus dengan perkembangan terbaru ya. Kalau marketing misalnya kita harus identifikasi hal-hal seperti misalnya perkembangan sekarang kan teman-teman tahu ya ada artificial intelligence ya, AI ya. Itu ada ChatGPT, kemudian ada penerapan AI dalam desain, penerapan AI dalam pembuatan copyright iklan. Itu kan semuanya perkembangan saat ini. Kita harus menulis ke situ gitu. Terus terang buku saya belum menulis AI ya. Pertama, buku ini kan ditulis AI itu baru sekitar 1-2 tahun ini berkembang pesat ya, terutama semenjak pandemi. Nah, buku ini kan ditulis saat pandemi sehingga AI belum berkembang. Yang kedua juga buku ini bercerita untuk mereka yang baru mulai belajar marketing atau perusahaan yang mau belajar marketing sehingga belum perlulah paham AI gitu. Tapi kalau saya nanti menulis mengenai misalnya bagaimana perkembangan di dunia digital marketing, tujuannya adalah untuk semua praktisi marketing ya, saya tentu harus bicara ke AI ya. Jadi ya bagaimana penerapan AI. Nah, itu satu contoh AI gitu. Kemudian yang sekarang lagi berkembang pesat adalah data analitik ya. Teman-teman kan sering dengar tuh ada data analitik, katanya profesi yang dalam waktu 10-20 tahun ke depan akan menjadi profesi favorit lah gitu dibandingkan profesi-profesi yang lain. Secara mungkin value nilai ininya lah, pendapatan yang didapat pun juga akan menduduki peringkat tertinggi dalam struktur gaji salary. Nah, itu data analitik itu juga penting ya. Algoritma yang di TikTok itu pun sebetulnya data analitik gitu. Itu sebetulnya kemudian juga kalau kita misalnya bicara mengenai kita mau tahu tren pasar seperti apa, pergerakan pasar seperti apa, itu pasti bicara data kan. Dan itu data yang sangat kompleks ya. Big data ya, kalau teman-teman pernah dengar ya, big data itu data yang sangat besar, kompleks, akan tetapi bisa disederhanakan, simplifikasi dengan sistem komputer sehingga bisa diolah menghasilkan banyak analisa yang bisa dilakukan. Nah, itu data analitik juga harus dibahas ya ketika membahas mengenai bidang bisnis marketing. Walaupun tadi kalau itu agak advance ya, kalau saya bicara kan target pasar saya adalah orang yang baru mulai belajar marketing, orang yang baru mulai mengimplementasikan marketing, sehingga mungkin tidak perlu sampai detail ke situ, tapi mungkin buku berikutnya atau edisi berikutnya dari Branding for Branding Company ini, cetakan berikutnya ya saya harus sudah mulai sisipkan dikit-dikit mengenai AI, mengenai data analitik. Nah, kalau yang ketiga adalah mengenai digital marketing. Kalau digital marketing ini sudah satu bab tersendiri, jadi saya nggak perlu tambahkan. Tapi mengenai perkembangan lain yang paling update ya saya harus update ya, seperti tadi AI, kemudian juga data analitik. Jadi itu yang pertama adalah lagi-lagi ketika tips untuk menulis suatu buku ya kita marketing, tapi mungkin buatnya marketing ya, buku di bidang AI pun kan nanti akan katanya menggantikan banyak profesi ya 10 tahun 20 tahun ke depan, katanya bisa dibilang begitu. Tidak hanya marketing, bisa aja profesi yang lainnya, finance, accounting bisa aja terpengaruh. Kemudian yang jelas aja profesi reporter aja pun akan terpengaruh kan. Kemudian misalnya profesi yang biasa membuat kegiatan PR di kantor itu kan bisa digantikan oleh AI untuk membuat suatu press release ya, membuat suatu
apa namanya informasi untuk publik. Nah, itu akan banyak yang ini terpengaruh. Jadi menurut saya sih tidak hanya marketing ya, di bidang lain pun ketika kita akan menulis buku atau tulisan artikel, ya kita harus mengaitkan dengan AI dan juga dengan data analitik gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu kita harus dengan apa namanya sesuai dengan perkembangan yang paling tren yang paling terkini gitu. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa dan gaya sesuai. Yaitu saya bilang tadi kalau buku saya kan tujuannya adalah untuk mereka yang memang baru mulai mengaplikasikan kegiatan marketing. Misalnya ya, kita bilang level staff, level supervisor, paling tinggi asisten manajer lah buku ini. Jadi atau untuk perusahaan-perusahaan baru yang baru mulai menjalankan apa namanya kegiatan marketing, mungkin sampai ke direksi, sampai ke owner pun bisa baca buku ini gitu, karena mereka bukan bidang marketing kan, jadi dianggap mereka juga orang newbie, orang baru di marketing. Nah, targetnya adalah untuk itu gitu, makanya bahasanya juga bahasa yang sederhana ya. Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa ketika saya bikin tesis di S2 dulu marketing gitu. Saya yang tentu ya bahasa untuk dosen-dosen yang profesor dan doktor itu kan. Nah, bahasa ini bahasa yang sederhana itu, makanya kita harus menggunakan bahasa yang sesuai gitu, tergantung target pasar kita mau kemana. Kalau adalah orang-orang yang masih belum terlalu tinggi tingkat advance kepengetahuannya, kita akan sesuaikan. Tapi kalau misalnya saya akan menulis buku menulis saya seorang dosen misalnya, saya profesor, saya doktor ekonomi, saya akan menulis buku untuk tingkat mahasiswa S2, ya tentu saya bahasanya akan lebih tinggi kan, saya harus sesuaikan gitu. Nah, makanya lagi-lagi tuh bahasa kita harus sesuaikan dengan topik yang akan kita tulis gitu. Makanya ya itu tadi, jangan sampai kita salah menggunakan gaya bahasa, karena dan itu harusnya kita nggak mungkin salah. Karena apa? Sebelum kita menulis tulisan, kata saya sudah sampaikan kan, kita harus tentukan tujuan menulis kita siapa, target pembaca kita siapa. Nah, kalau kita sudah clear, jelas menerapkan target pembaca, ya tidak akan ada problem kita dalam membuat gaya bahasa, karena itu bisa kita sesuaikan dengan target pembaca yang sudah kita tentukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penekanan pada aplikasi praktis ya. Sama sih dengan tadi penjelasan sebelumnya ya, bahwa kita harus dapat diimplementasi apa yang kita sampaikan, apalagi sebuah buku ya. Harapan orang mungkin kalau orang membaca sebuah laporan atau membaca sebuah artikel pendek ya, mungkin hanya berharap ya sekedar untuk menambah wawasan, menambah insight gitu kan. Tapi ketika orang membaca buku praktis mengenai bisnis marketing misalnya, dia tentu berharap dengan setelah dia baca buku ini, dia bisa menerapkan di kegiatannya, di pekerjaannya. Nah, makanya kalau buku ya itu sudah wajib ya, kalau untuk bisa diaplikasikan. Kalau untuk yang lain tergantung. Walaupun kalau tadi saya bilang kalau laporan ke bos, di laporan bulanan ya tentu bisa harus diimplementasikan dalam bentuk yang sederhana. Misalnya itu tadi, kita memberikan program kompor berhadiah panci untuk kita melawan kompetitor yang melakukan penurunan harga. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita buku itu benar-benar harus bisa diimplementasikan, bukan hanya tahap promosi aja kan. Promosi kan hal kecil kan dalam marketing kan, tapi juga keseluruhan marketing, keseluruhan promosinya itu harus bisa diimplementasikan ketika setelah mereka membaca buku ini. Nah, makanya ini harus benar-benar diperhatikan bahwa buku ini harus bisa diimplementasikan gitu. Makanya kita harus menentukan template, panduan-panduan, kemudian arahan-arahan yang dilakukan. Jadi saya juga di buku ini jelas, misalnya saya ketika menulis untuk melakukan digital marketing, saya harus tulis tuh kegiatan digital marketing saya lakukan apa aja, misalnya sosial media. Nah, sosial media itu saya jelaskan ada beberapa sosial media, kemudian masing-masing punya sifat sendiri-sendiri. Cara promosi yang dilakukan untuk platform A dengan platform B tentu beda. Nah, itu saya jelaskan panduan-panduannya. Harus seperti itu, karena memang mereka berharap sampai ke tahap itu gitu, karena ya mereka kan orang-orang awam ya untuk penerapan marketing ya. Jadi mereka berharap sampai detail-detail seperti itu harus dijelaskan ya. Makanya ya saya benar-benar menjelaskan panduan step by step-nya. Nah, itu yang itu, jadi ya harus kita applicable, yaitu yang ketiga ya. Yang kemudian yang keempat adalah inklusif terhadap berbagai ragam industri ya. Saya bilang kan, saya ketika saya menulis buku ini, saya harus tidak hanya pada perusahaan yang memproduksi barang aja gitu. Kalau misalnya oh ini branding for one branding company judulnya, tapi kenyataannya yang ditulis adalah bagaimana branding untuk perusahaan yang membuat barang ya. Tentu perusahaan yang membuat jasa, wah berarti buku ini nggak ini gitu, kurang relevan dengan saya. Buku ini berarti tidak lengkap, buku ini berarti tidak komprehensif, karena tidak bisa untuk bisnis saya, kata orang-orang yang bekerja di bidang layanan ya, di bidang produksi layanan bukan barang. Nah, itu makanya ya ketika kita konteksnya buku,
ya itu harus bisa diterapkan di semua industri, setidaknya di tipe-tipe industri yang berbeda, misalnya industri jasa dan industri produk gitu. Walaupun mungkin tidak semua produksi, ya misalnya produksi alat-alat pesawat tempur ya mungkin tidak bisa diterapkan dengan konsep ini kan, tapi setidaknya untuk produksi barang yang umum pada sehari-hari ini semua bisa diterapkan. Nah itu makanya kalau buku kita bicaranya harus inklusif, artinya bisa diterapkan pada semua bidang industri yang terkait dengan konsumen ya. Kalau artikel mungkin tidak harus, kayak maksudnya artikel mungkin hanya bisa fokus saya. Kalau teman-teman bisa lihat di website saya ya, ada di profil saya, website saya menulis artikel mengenai layanan perusahaan restoran misalnya, itu kan nggak masalah. Kalau saya menulis artikel yang hanya artikel pendek mungkin hanya 500 sampai 1000 kata, ya itu satu bidang boleh. Kalau ini kan 270 halaman mungkin sekitar 60.000 70.000 kata kan. Ya kalau udah konteks buku ya harus bisa menjelaskan semua industri gitu. Nah itu jadi harus kalau kita bicara buku ya, karena lagi-lagi kita bicara buku ya harus inklusif, bisa menerangkan semua industri. Kemudian yang kelima adalah bagaimana integrasi teknologinya gitu. Jadi ya lagi-lagi kita bicara ya sekarang kan perkembangannya ke teknologi, ke digital kan, itu ya bagaimana bisa kita adopsi itu ke dalam tulisan kita gitu. Karena saya apa namanya, ya lagi-lagi buku itu harus detail ya. Nah, ketika saya misalnya saya menulis artikel mengenai sistem pelayanan konsumen di restoran, di artikel saya di website saya, di blog saya, ya saya hanya menjelaskan mengenai sistem CRM ya, Customer Relation Management. Saya tidak bahas yang lain. Nah, tapi ketika saya menulis buku, bukan artikel ya, saya harus tidak hanya nulis CRM ya, tapi semua sistem digitalisasi di dalam kegiatan marketing itu harus saya bahas semua. Berguna keseluruhan, komprehensif kepada pembaca. Makanya ya harus semua aspek itu dibahas gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, integrasi teknologi ya, terutama pada saat ini, karena memang saat ini kan kita sangat kental dengan perkembangan teknologi gitu ya. Nah kemudian yang kelima adalah interaksi dengan membaca ya. Jadi ya sekarang kan beda ya, kalau dulu kan zaman manual, buku udah dicetak ya udah selesai gitu. Artinya kalaupun orang mau mengkritik, dulu belum ada sosial media. Kalau orang mau memberikan masukan buku ini, belum ada sosial media. Paling-paling orang akan mengirim surat ke penerbitnya gitu kan. Oh buku ini begini, begini, begini. Tapi ya males banget gitu ya. Kita udah beli buku, kalau kita kecewa ya sudah, kita nggak baca bukunya selesai. Kalau kita puas banget ya udah, nggak perlu sampai harus puji-puji ke penerbitnya kan. Kalau dulu ya, karena susah sekali, kita harus nulis surat, kita harus kirim ke kantor pos, kita harus beli perangko gitu. Kalau sekarang kan pakai sosial media gampang kan. Nah, jadi bagaimana interaksi antara dengan pembaca itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya seperti di buku saya, pasti saya ada alamat email saya, pasti ada alamat website saya. Nah, situ tujuannya apa? Agar kalau ada teman-teman yang membeli buku saya, membaca buku saya dan ingin berkomentar, ingin kemudian menyampaikan masukan, menyampaikan saran, atau mungkin juga ada apa namanya, ada input-input yang bisa ditambahkan dalam cetakan buku saya berikutnya, itu bisa sampaikan dengan mudah kan, pakai email, pakai website. Di website saya pun ada link ke ini saya ke semua sosial media saya, platform-platformnya ya, nggak bisa saya sebut di live ini kan, platform yang lain. Nah itu semua ada, jadi kalau diklik platform, masuk ke platform A, B masuk ke platform B. Nah situ kan bisa langsung interaksi dengan saya melalui sosial media gitu ya. Nah itu kalau sekarang nggak seperti itu, harus ada interaksi antara penulis dengan pembaca secara langsung yang secara mudah bisa dilakukan melalui sosial media gitu. Dan yang ketiga adalah promosi online ya. Promosi online itu kan jadi tadi kita medsos selain bisa dipergunakan untuk komunikasi dengan pembaca, juga bisa untuk promosi buku-buku ya. Saya menggunakan promosi melalui medsos, bahkan melalui TikTok ini pun tujuan saya selain saya ingin istilahnya sebagai marketing kan, saya juga harus tahu ya mengeksplorasi TikTok itu seperti apa, sehingga di kantor pun yang juga ada akun TikToknya, saya bisa eksplorasi lebih dalam dengan saya membuat sendiri akun TikTok saya, dengan saya bisa mengembangkan sendiri, jatuh bangun sendiri tanpa kaitan dengan kantor. Dan di situ kan saya bisa ada insight, wawasan untuk mengembangkan TikTok kantor seperti apa. Nah itu TikTok itu selain tujuan itu juga tujuan saya juga untuk ya antara lain ya tanda petik promosi buku ya mulai live ini ya teman-teman kan bisa lihat nih, saya bisa ngomong, teman-teman lihat ya di etalase 1 sampai 6 itu ada buku saya mengenai marketing bisnis, kalau teman-teman yang di bidang marketing bisnis. Kalau etalase
7 sampai 12 itu buku saya novel-novel saya. Jadi ada novel-novel hijrah, ada novel-novel edukasi. Teman bisa lihat ya ininya apa namanya sinopsisnya lah. Kan di setiap kalau diklik setiap buku itu ada sinopsis kan. Nah, itu kan sebuah bagian dari promosi buku sebetulnya ya. Walaupun sudah ada kegiatan-kegiatan lain juga untuk melakukannya, tapi setidaknya dengan saya melakukan online, saya bisa lakukan sendiri tanpa apa namanya tanpa support dari pihak lain dari penerbit misalnya saya bisa melakukan secara mandiri juga gitu ya sebagai tambahan promosi. Nah itu jadi kita juga melakukan promosi secara online. Kemudian yang ke-8 adalah feedback dan literasi ya itu artinya ya kita harus selalu mencari feedback ya itu tadi dari melalui dengan sosial media, kemudian juga mungkin dari masukan dari penulis yang lain, kemudian juga saya kan ada ikut apa namanya komunitas penulis ya walaupun online dengan Zoom. Ya mungkin dari masukan mereka, oh Pak Dwi tulisannya seperti ini, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan gini. Nah, itu kan feedback ya. Jadi feedback dari semua pihak itu juga harus kita terima dan kita melakukan perbaikan di edisi ataupun cetakan berikutnya. Jadi ya tetap ada proses feedback ya. Kemudian juga ya ini kita bisa juga melakukan kemitraan dengan influencer misalnya. Misalnya saya sih belum melakukan ya. Misalnya saya di bidang nulis bidang marketing bisnis, ketika saya ingin promosi buku, ya saya bisa kerjasama dengan influencer yang dia memang bidangnya di marketing dan di bisnis. Jadi mungkin TikToker yang pakar bisnis marketing ataupun juga di platform lain, mereka saya bisa mempromosikan buku saya melalui mereka misalnya kan. Jadi karena follower mereka kemudian target market mereka adalah sama dengan tujuan dari buku saya. Nah itu bisa kerjasama seperti itu juga gitu ya. Walaupun itu tadi ya pasti ada cost di situ gitu kan, apapun bentuknya material atau immaterial gitu. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman ya hal-hal yang diperhatikan ketika kita ingin menulis buku non fiksi, terutama buku-buku marketing sales ya, marketing dan branding gitu. Jadi yang pertama saya ulangin lagi, yaitu kita fokus pada tren terbaru ya, termasuk tadi AI ya, artificial intelligence, kemudian juga data analitik itu. Ya walaupun mungkin sasarannya bukan advance tapi tetap harus dibahas lah. Mungkin saya pada cetakan berikutnya buku ini saya akan masukkan walaupun secara sekilas karena mereka perusahaan yang baru menerapkan marketing tentu tidak perlu paham AI secara detail, tidak perlu paham data analitik secara detail, tapi mereka harus tahu sehingga ketika mereka sudah semakin meningkat tingkat aktivitas marketingnya, mereka semakin advance ya tentu mereka pada saatnya akan bergerak ke AI dan data analitik gitu. Jadi ya itu yang pertama kita harus fokus pada tren yang terbaru. Kemudian yang kedua juga bahasa dan gaya penulisan harus disesuaikan dengan target pasar kita ya, jangan sampai ketinggian atau sampai kerendahan karena kalau sampai tidak tepat ya pembaca kita tidak akan baca buku kita sehingga tujuan kita menulis buku ya juga tidak akan tercapai gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penekanan pada aplikasi praktis sehingga setiap yang kita tulis itu bisa diterapkan dalam situasi nyata dalam kehidupan praktis sehari-hari dari pembaca kita gitu. Itu harus pasti beda dengan buku-buku kampus ya, buku-buku misalnya marketing Philip Kotler gitu kan yang itu adalah babotnya buku ini marketing lah dari zaman saya dulu kuliah berapa puluh tahun yang lalu dengan anak-anak yang sekarang masih kuliah juga pasti pakai buku itu. Itu kan tidak perlu harus praktis yang penting paham konsep-konsep. Nah, kalau beda dengan buku-buku marketing praktis ya, itu harus benar-benar menggunakan pendekatan yang praktis gitu. Kemudian yang keempat adalah inklusif, yaitu harus bisa diaplikasikan di semua industri, setidaknya di kategori besar-besar industri itu harus bisa ya kalau untuk kita bicara bisnis dan marketing. Kemudian yang kelima itu integrasi teknologi, artinya ya kita harus berbicara sekarang udah nggak bisa bicara semua aspek itu tanpa ada teknologi. Saya bicara konsep branding, saya bicara konsep marketing, pasti udah harus link related dengan teknologi ya, karena ya kita mau nggak mau sekarang sudah terkait dengan teknologi. Kemudian yang kelima adalah interaksi dengan pembaca ya, interaksi dengan pembaca ya sekarang dipermudah dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, dengan adanya online aktivitas ya. Kemudian juga yang ketujuh, promosi pun tidak hanya bisa dilakukan online, jadi online tidak hanya bisa dilakukan untuk kegiatan interaksi saja, tapi juga untuk promosi bisa dilakukan dengan online gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah feedback dan iterasi, artinya kita harus selalu bisa menerima feedback, menerima masukan, menerima ide, menerima saran dari semua pihak dan ide itu kalau sepanjang membangun, sepanjang kritik membangun kita harus bisa terapkan dicetakan berikutnya gitu. Jadi
Ya makanya setiap buku, setiap cetakan pasti kan ada perbaikan ya, ada perubahan. Bahkan mungkin dikasih catatan di satu halaman tentu, oh cetakan keempat, cetakan kelima, ini ada perubahan di sini, 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 sini. Itu adalah proses dari menerima ataupun menjalankan feedback yang sudah diterima gitu. Kemudian yang ke sembilan adalah kemitraan dengan influencer. Nggak harus, tapi itu bisa jadi pertimbangan ya. Kalau saya selama ini hanya untuk di kantor ya, di perusahaan saya memang bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk yang perusahaan bikin gitu. Itu jadi kita bekerja sama ya, influencer yang cocok, kemudian mereka membuat konten buat kita, menggunakan produk kita yang di situ ada hitung-hitungannya ya, ada kontraknya ya, biayanya berapa per tayangan, kemudian juga bagaimana kita targetnya, ada berapa view, ada berapa engagement, itu semua udah jelas. Nah itu bisa untuk menulis pun bisa diterapkan ya, walaupun saya belum, karena ya saya masih inilah ya, ya sifatnya lebih kepada sharing sebetulnya untuk menulis gitu. Jadi bukan sampai harus yang se-effortnya sekeras itu, yang tentu memerlukan biaya tambahan untuk promosi yang cukup besar juga. Apalagi kalau kita bicara influencer di bidang bisnis marketing, kan influencer yang ya istilahnya mereka ya udah memang bisnisnya bisnis apa, bergeraknya dibilang bisnis marketing ya, pasti tahu harga lah gitu istilahnya ya. Jadi ya cost pasti ya negotiable-nya mungkin akan alot ya. Jadi ya belum lah. Tapi itu ya itu sekedar konsep aja untuk mereka yang sudah siap untuk melakukan kerjasama dengan influencer. Apalagi kalau disupport oleh penerbitnya ya, tidak hanya dari penulisnya ya, why not gitu dilakukan. Ya itu sih teman-teman kurang lebih apa yang harus dilakukan dalam penulisan buku-buku non fiksi ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, mungkin kalau yang ini ya, kalau selamat bergabung Kak Pipi Piu ya, teman-teman yang masih mengikuti live ini dan belum terpikir akan menulis, nggak usah mikir, emang nggak usah dipikir dulu teman-teman, pokoknya jalanin aja gitu. Pokoknya ketika teman-teman ada ketertarikan menulis aja gitu. Belum punya keberanian, belum punya tekad yang kuat untuk nulis buku, ya tadi nulis aja dulu artikel, eh, supaya bisa dibaca orang gimana ya, kita masukin ke blog ya, blog gratisan gitu ya. Ya seperti saya tulis, saya buat satu artikel 500 halaman mungkin bisa dicicil berapa hari. Bisa jadi kalau satu hari itu hari libur misalnya ya, saya bisa aja nggak kemana-mana ya, bisa saya selesaikan satu artikel itu, saya masukkan di blog gitu. Nah kemudian ya karena baru mulai dikenal ya, blog itu ya saya sebarkan misalnya di linknya, saya sebarkan di grup-grup WA alumni gitu kan, atau di grup WA kantor ya. Ya harapannya mereka baca, ada feedback kan, ada feedback, oh saya bisa memperbaiki lagi nih, berarti untuk artikel berikutnya saya harus melakukan perbaikan karena ya ada masukan begini 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 begini. Nah itu harus saya lakukan gitu kan. Nah dari situ aja gitu, pasti nanti kalau emang kita punya tekad kuat, punya ikhtiar kuat, insya Allah Tuhan ya akan bantu kita gitu ya. Artinya kalau kita sudah berinisiatif, kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, akan ada jalan gitu untuk ke situ tanpa kita sadari gitu. Kalau saya kan konteksnya ketemu teman lama yang sudah 20 tahun tidak ketemu, dan dia punya perusahaan penerbitan dan dia juga punya perusahaan konsultan, akhirnya dia tertarik untuk menerbitkan buku saya. Itu kan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya kan. Saya bisa menulis di blog aja pun itu juga, saya juga takjub juga gitu. Saya bisa bikin 21 artikel yang isinya saling berkaitan satu dengan yang lain, saling berurutan. Itu juga udah takjub gitu. Sampai akhirnya itu jadi buku yang cetakannya saya pegang, itu juga suatu surprise bagi saya gitu ya. Jadi artinya nggak usah, ini teman-teman nggak usah berpikir terlalu berat ya untuk menulis, pokoknya tulis-tulis aja gitu, sehingga harapannya ya teman-teman juga tidak terlalu berpikir panjang dan akhirnya malah tidak bergerak gitu untuk menulis, karena ya yang akan ditulis itu ya tidak akan pernah jadi kalau teman-teman tidak punya keinginan dan keberanian untuk menulis apa yang akan ditulis tersebut gitu. Jadi ya memang teman-teman ya harus mulai ya dari sekarang, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan ya setidaknya motivasi lah untuk menulis, sehingga tidak ada keraguan untuk menulis gitu ya. Oh ya, ya teman-teman yang masih mungkin bergabung ya, teman-teman bisa lihat ya di etalase. Jadi etalase 1 sampai etalase 6 itu buku-buku saya mengenai marketing dan branding ya teman-teman. Kalau kebetulan sekarang bergerak di bidang marketing branding, mungkin bisa dilihat-lihat
dibaca-baca, atau mungkin ada temen, ada saudara, ada kerabat, atau mungkin pasangan yang bidangnya marketing branding, itu mungkin di link itu kan ada ini ya, ada link untuk apa namanya yang bisa di copy gitu ya, link. Jadi teman-teman copy aja link itu, nanti dikirimkan ke jadi tadi ke teman-teman, ke kerabat, ke pasangan, mungkin ke saudara yang bisa nanti membuka link itu jika masuk ke etalase tersebut. Dan ya mungkin siapa tahu kalau memang ternyata buku itu sesuai dengan kebutuhan, kepentingan yang bersangkutan, ya mungkin akan membeli buku itu gitu ya. Jadi ya bisa seperti itu, atau teman, atau ini saya, novel saya di etalase 7 sampai 12 ya, teman-teman juga bisa lihat, bisa baca. Jangan-jangan teman-teman sendiri tertarik untuk memilikinya gitu. Itu langsung bisa diklik ya. Mumpung sekarang masih sampai minggu depan kita ada voucher nih. Ya, teman-teman bisa lagi live, teman-teman di live ini bisa beli gitu ya. Dapat voucher lumayan gitu. Bisa senilai 20, diskon 20-30% dari harga buku gitu kan. Jadi ya lumayan inilah ya, lumayan ya. Sekarang kan juga kita pasti ngejar diskon beli apapun ya, apalagi beli buku yang ya mungkin bagi teman-teman banyak bukan sesuatu yang tanda petik keperluan primer atau keperluan sekunder, ya mungkin bisa dengan adanya fasilitas diskon ini dapat menarik teman-teman untuk dapat membeli gitu ya, mumpung gitu. Makanya bisa dilihat-lihat ya. Kalau untuk yang etalase 13 sampai 21 sih mengenai alat-alat konten ya yang saya pakai di live ini gitu. Jadi seperti mikrofon wireless ya, teman-teman bisa lihat, baca di situ. Kemudian juga tripod ya, sama ini apa namanya, sama lampu ring light itu teman-teman ya dibaca aja sih intinya apa namanya keterangannya. Nanti teman-teman juga bisa nanya di kolom komentar ataupun mungkin di video saya mengenai apa namanya selamat bergabung Kak Warno ya, Kak Warno Farok. Jadi teman-teman bisa tanya mengenai mikrofon kah, apa fungsinya, kemudian mengenai tripod ataupun juga mengenai ring light, itu teman-teman setelah baca di etalase 3 sampai 21, teman-teman bisa tanya ke saya karena saya kan sebagai user ya, pengguna dari alat-alat tersebut, sehingga ya saya tahu lah ada problem apa, kelemahannya apa, keunggulannya apa, sehingga saya ya tentu akan secara jujur akan menyampaikan kalau teman-teman menanyakan semua hal terkait dengan alat-alat konten yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sampai sebelum saya tutup ini apa namanya 1-2 menit untuk live ini, teman-teman bisa lihat kesempatan untuk lihat apa etalasenya lagi, diklik ya, kemudian nanti ya itu tuh bisa di save kan itu linknya, atau jadi bisa linknya itu bisa di save di akun teman-teman, ataupun juga bisa di share ke teman-teman yang lain, sehingga nanti ya bisa berguna untuk dibeli ya. Demikian teman-teman untuk kali ini ya, sudah 1 jam lebih ya kita live. Kita akan kembali bertemu insya Allah besok jam 9 malam lebih dikit, dan kita akan bahas topik lainnya. Ya, apa topik yang besok dibahas ya saya akan sampaikan besok ya. Yang jelas adalah topik-topik yang pasti berguna bagi teman-teman yang mempunyai minat menulis. Sesedikit apapun minat itu, karena minat menulis sedikit semua ya, istilahnya kita menggunakan kata pepatah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, lama-lama juga nanti minat teman-teman akan meningkat, apalagi jika teman-teman sudah berhasil menulis satu karya tulis sekecil apapun itu, misalnya paper ataupun satu artikel di blog gratisan, yaitu tentu akan semakin menambah minat ataupun juga motivasi teman-teman untuk menulis lebih banyak lagi gitu. Demikian teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang masih bergabung di live ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai penutupan. Semoga besok kita bisa bertemu lagi pada live berikutnya, dan semoga dapat selalu memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Demikian teman-teman, terima kasih lagi saya sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.